Menarik banget nih dan penting di dunia farmasi, yaitu ada tentang farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, biar ngobrolnya makin seru dan asik, aku udah undang 4 kakak cantik dari Farmasi UMS. Nah, ini dia bintang tamu kita. Boleh perkenalan dulu, Kak? Halo, aku Kak Iswa Messi dari Farmasi UMS. Halo, aku Kansa Gaisani dari Farmasi UMS. Nah, untuk mengawali sesi kita yang pertama, kita mulai dari pertanyaan yang paling basic dulu nih, tentang apa sih itu FK dan FD? Jadi gini, farmakokinetik itu ibaratnya perjalanan obat di dalam tubuh, mulai dari masuk, menyebar, diubah, sampai keluar lagi. Itulah yang dinamakan dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi. Nah, kalau farmakodinamik itu soal bagaimana obat bekerja di dalam tubuh. Misalnya, gimana obat itu bisa menurunkan gula darah, gimana dia bisa meredakan nyeri atau menekan peradangan. Jadi farmakokinetik itu ngomongin tentang apa yang tubuh lakukan terhadap obat, sedangkan farmakodinamik itu apa yang obat lakukan terhadap tubuh. Oh, jadi gitu Kak. Jadi gampangnya kalau FK itu perjalanan obatnya, kalau FD itu aksi obatnya ya. Betul banget. Nah, aku izin lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Nah, ini aku izin ada bacain satu kasus menarik nih. Sebuah perusahaan farmasi bikin obat anti-inflamasi baru. Nah, dari uji farmakokinetiknya, obatnya ini punya Cmax yang tinggi setelah 30 menit. Tapi efek anti-inflamasi itu baru muncul setelah 2 jam. Nah, itu kenapa ya Kak, kok bisa kayak gitu? Tika. Nah, itu pertanyaannya bagus banget tuh Mbak. Jadi keterlambatan antara Cmax dan efek itu wajar banget. Bisa jadi karena obatnya itu butuh waktu untuk mencapai target reseptornya. Nah, atau efek biologisnya memang nggak langsung muncul. Misalnya karena proses biokimia yang di dalam sel itu butuh waktu. Selain itu bisa juga efeknya itu muncul setelah akumulasi metabolit aktif. Jadi meski kadar obat di darah itu udah tinggi, tapi respon terapeutiknya baru terlihat belakangan. Oh, jadi gitu ya Kak. Berarti nggak selalu tentang kadarnya tinggi, terus efeknya tuh juga cepat. Nggak selalu gitu ya berarti? Ya betul banget tuh Mbak, jadi emang kadang obat itu butuh waktu buat nanggepin obatnya. Nah, untuk segmen kedua, aku bakal hadirin 2 bintang tamu yang baru lagi nih, yang tentunya kita akan ngobrol asik dan juga menarik. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, dari data farmakokinetik dan farmakodinamik, itu gimana sih cara nentuin dosis yang optimal sebelum masuk ke uji klinis? Jadi Kak, peneliti itu akan melihat dari 2 hal, dari segi farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Dari farmakokinetik itu, kita bisa tahu berapa lama obat itu bertahan dalam tubuh dari beberapa parameter, dari KUC, Tmax, Cmax, dan half-life. Nah, untuk dari farmakodinamiknya sendiri, kita bisa tahu konsentrasi obat mulai bekerja efektif dari EC50 dan efek maksimalnya atau Emax. Dari situ kita bisa tahu titik tengahnya, dosis yang cukup buat mencapai efek terapi tanpa memberikan efek toksik. Nah, dosis inilah yang nanti akan diuji di fase klinik. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi farmakokinetik dan farmakodinamik itu kayak 2 sisi mata uang yang harus nyatu biar dapat dosis yang pas ya. Bener banget Kak, kalau cuma lihat dari salah satu parameter aja, takutnya bisa-bisanya efek terapinya itu nggak muncul, tapi malah masih efek toksik. Nah, terakhir nih Kak, gimana sih hubungan antara farmakokinetik dan farmakodinamik bisa bikin bantu regimen dosis yang aman dan juga efektif? Hubungannya penting banget. Farmakokinetik sama farmakodinamik itu bantu kita ngerti gimana konsentrasi obat di tubuh berhubungan sama efeknya. Misalnya kalau efeknya muncul lama setelah Cmax, berarti mungkin obatnya cukup diminum 2 kali sehari aja, nggak perlu sering-sering. Atau kalau eliminasi obatnya cepat, mungkin perlu dosis lebih sering biar efeknya stabil. Jadi hubungan farmakokinetik dan farmakodinamik itu kunci buat nentuin berapa dosis, seberapa sering, dan berapa lama obat dikasih. Wah, menarik banget. Ternyata kayak peta ya jalannya. Farmakokinetik dan farmakodinamik bantu kita tahu nih gimana obat harus dikelola biar jadi aman dan juga efektif. Yap, biar pasien dapat manfaat maksimal tanpa efek samping berlebih. Wah, seru banget obrolan hari ini. Jadi intinya, farmakokinetik dan farmakodinamik itu bukan cuma teori di kelas, tapi juga kunci penting dalam mengembangkan obat baru nih, dari lab sampai dengan ke pasien. Makasih banyak ya kakak-kakak cantik atas waktunya hari ini. Sama-sama Kak.
semoga makin banyak teman-teman yang tertarik buat ngulik dunia riset obat. Oke sobat Science Behind Video, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan info menarik dari narasumber kita yang keren-keren lainnya. Dadah!